Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah sampai pada bab maja'a fi sihri, bab penjelasan tentang hukum sihir, dan sudah melalui 2 kali pertemuan sebagai muqaddimah. Yang inti dari muqaddimah yang kita dapatkan bahwa sihir itu secara bahasa adalah ungkapan sesuatu yang samar dan halus sebabnya. Adapun secara istilah sebagaimana definisikan oleh ulama bahwa sihir itu adalah terbagi menjadi 2. Sihir dalam konteks yang merupakan syirik akbar, yaitu uqatun wa ruqa wa talasim yatawassalu biha as-sahir ila istikhdami syayatin fima yuridu bihi min dhararil mashur, yaitu ikatan-ikatan dan mantra-mantra serta simbol-simbol yang dengan itu tukang sihir bermediasi untuk bisa mendapatkan bantuan dari syaitan dalam rangka untuk mengenakan bahaya kepada target sihir. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu jenis sihir yang pertama. Adapun jenis sihir yang kedua, sebagian ulama menjelaskan ini sebetulnya bukanlah sihir yang dimaksud dalam pembahasan tauhid dalam syariat Islam, tapi tetap haram. Tapi bukan inilah yang dimaksud dalam ayat tentang sihir yang merupakan syirik akbar. Apa itu? Adwiyah wa aqaqir tu'athiru fi badanil mashur wa aqlihi wa iradatihi, yaitu obat-obatan dan akar-akaran, tumbuh-tumbuhan herbal yang mempengaruhi badan dari orang yang disihir dan mempengaruhi akalnya serta mempengaruhi keinginannya, moodnya, seleranya. Itu intinya, kurang lebihnya demikian. Ya seperti ganja, seperti hal yang semisalnya dari tumbuh-tumbuhan yang memabukkan, obat-obatan yang memabukkan. Maka ini dikatakan sihir ditinjau dari sisi bahasa dan bukanlah sihir yang dimaksud di dalam pembahasan ayat tentang larangan sihir yang syirik akbar tersebut. Dikatakan secara bahasa sihir karena memang sebabnya samar, hanya dengan membau-bau tertentu, hanya dengan disuntikan-suntikan tertentu, hanya dengan minum ramuan tertentu, kemudian dia jadi mabuk. Jadi yang tadinya sedih jadi gembira, tidak bisa menguasai keinginannya, tidak bisa menguasai akalnya, dan seterusnya. Sihir ditinjau dari sisi itu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu kesimpulan dari hal-hal yang sudah banyak kita dapatkan, yang semuanya itu kesimpulannya adalah definisi sihir tadi memperjelas bagaimana ciri khas sihir, memperjelas bagaimana tukang sihir itu bermediasi dan seterusnya. Pada 2 kali pertemuan yang telah lalu, di samping juga hukum dari sihir dan seputar hal itu. Baik,
Mari kita lanjutkan penjelasan Syekh Saleh Al-Syekh dalam kitabnya At-Tamhid, masuk dalam penjelasan dalil-dalil dalam bab sihir yang merupakan bab ke-24 dari kitab Tauhid ini. Kata beliau, wa hadha sihru alladhi fihi istikhdamu syayatin syirkun wa kufrun billahi jalla wa ala. Sihir ini yang di dalamnya terdapat permintaan tolong kepada syaitan, meminta bantuan syaitan, itu pastilah jenis sihir yang syirik dan kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kaidahnya berdasarkan ayat dan juga demikian berdasarkan praktek dari sihir, pokoknya kalau sihir itu sudah ada unsur meminta bantuan syaitan, maka pastilah syaitan gak gratisan membantu. Lalu apa keinginan syaitan? Syaitan baru mau membantu kalau terpenuhi syarat. Nah, syarat inilah syarat syirik, syarat kufur, syarat sesuatu kemaksiatan yang dimurkai pelakunya oleh Allah Ta'ala. Dan jelas target utama syaitan adalah manusia jadi temannya kekal selamanya di neraka, alias syirik akbar, kufur akbar. Pokoknya yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dibuatlah syarat-syarat kalau pengen dibantu sihirnya itu mengenai target, maka ya lakukan kesyirikan dan kekufuran yang jenis akbar terlebih dahulu, baru syaitan mau membantu. Kama qala subhanahu. Mulailah Syekh menjelaskan tentang dalil yang pertama dari bab ke-24 dari kitab Tauhid ini, bab maja'a fis sihri, bab penjelasan tentang sihir. Sebagaimana Allah Subhanahu berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Waladhi tatluhu asyayatin ala mulki Sulaiman huwa ma qara'uhu fi kutubis sihr. Dan yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah bacaan yang dibaca oleh mereka di kitab-kitab sihir. Wa ma yattasilu bidzalik min amali sihir, dan hal yang terkait dengan hal itu berupa amalan sihir. Qala jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihra. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam tidaklah kafir, akan tetapi syaitan-syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Fa'allala kufra syayatin biqaulihi yuallimuna an-nasa sihra. Saya ulangi, yuallimuna an-nasa sihra. Wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Dan Allah Ta'ala menyebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sebab kekafiran syaitan itu pada firman-Nya. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua makhluk, yaitu di negeri Babil. Saya ulangi, dua makhluk di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Jadi mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua makhluk di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Demikian inti dari ayat tersebut. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Qala subhanahu, dan Allah subhanahu berfirman, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Wa ta'allumus sihri wa fahmu kaifa yakunu wa kaifa ya'malu sihr kullu hadha la yumkinu an yakuna illa bil kufri wasyirki. Mempelajari sihir, praktek sihir, mempelajari praktek sihir, bagaimana memahami bagaimana proses mensihir, bagaimana mengerjakan sihir, mempelajari dalam arti pelajaran praktek sihir, semua itu tidak mungkin kecuali dilakukan kekufuran dan kesyirikan. Lakin hunaka maratib, akan tetapi di sana ada tingkatan-tingkatan. Ihdaha, salah satunya adalah ayyata'allama dzalika nadhariyan wa la ya'maluhu. Seseorang mempelajari sihir secara teori dan tidak mempraktekannya. Wa tsaniyah, dan yang kedua ayyata'allamahu wa ya'maluhu walau marrah. Mempelajarinya dan mengerjakan, mempraktekkan sihir walaupun sekali. Wa hunaka martabatus sahir alladhi yata'allam wa ya'malu bihi daiman. Dan di sana ada tingkatan tukang sihir yang mempelajari dan mempraktekkan sihir terus menerus. Fama hukmu hadhil maratib, maka apa hukumnya semua tingkatan-tingkatan mempelajari sihir ini? Qala jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, wa ma yu'allimani min ahadin وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan keduanya, saya ulangi, sedang keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Fadalla ala anna ta'allumahu bimujarradihi kufrun. Ini menunjukkan bahwa sekedar mempelajarinya maka itu kekafiran. Walihada taqul, oleh karena itu, walihada naqul, oleh karena itu kami menyatakan as-sahihu, pendapat yang benar, anna ta'allumas sihri, bahwasanya mempelajari sihir walau biduni amal, walaupun tidak mempraktekkan, syirkun wa kufrun billah jalla wa ala, adalah kesyirikan dan kekufuran terhadap Allah Jalla wa'ala binassil ayat, berdasarkan nas ayat ini. Li'annahu la yumkinu, mengapa? Karena tidak mungkin an yata'allama sihra, mempelajari sihir, illa bita'allumi syirki billah Jalla wa'ala, kecuali dengan mempelajari kesyirikan billah Jalla wa'ala. Wa kaifa yusyriku, dan mempelajari bagaimana menyekutukan Allah. Wa idza ta'allama syirka fahuwa musyrik billahi jalla wa ala, dan seorang kalau mempelajari kesyirikan maka ini adalah berarti dia telah menyekutukan Allah jalla wa ala. Wa ba'dul ulama, dan sebagian ulama yaqulu, berpendapat as-sihru qisman, sihir itu ada dua macam. Ka qauli Syafi'i wa ghairihi, seperti ucapan Imam Syafi'i dan selain beliau, minhu ma yakunu bil isti'anah bisyayatin fahada kufrun wa syirkun akbar. Di antaranya adalah yang meminta, yang sihir jenis ada permintaan tolong kepada syaitan, maka ini kufur dan syirik akbar. Wa minhu, dan di antaranya lagi ma yakunu bil adwiyah wat tadkhinat, sihir dengan bentuk melalui obat-obatan dan hisapan-hisapan seperti rokok. Fahada fiskun wa muharram, ini adalah kefasikan dan haram. La yakfuru fa'iluhu, tidak kafir pelakunya, illa idastahallahu, kecuali jika dia menghalalkannya. Wa hadzal qasim minasy-Syafi'i, pembagian dari Imam Syafi'i dan orang-orang yang mengikuti beliau rahimahumullah,
huwa min jihatil waqi, kalau ditinjau dari sisi fakta, yakni nadharu fil ladina yumarisuna dzalik, yaitu ditinjau dari sisi para praktis, orang-orang yang memperhatikan para praktisi sihir ini. Faminhum man yaqulu, di antara mereka ada yang mengatakan innahu sahir, sungguhnya ini adalah tukang sihir, walaysa kadzalik min haitsu nadhar asy-syar'i, sedangkan ditinjau dari sisi pandangan syar'i tidaklah demikian, yakni maksudnya begini, annahu laysa sihru alladhi wusifa fi syar'. Jadi kalau yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama selain beliau rahimahumullah ta'ala, jenis pakai obat-obatan, pakai hisab yang dikatakan tidak kafir, itu sebetulnya dalam pensifatan dalam syariat Islam bukanlah sihir yang dimaksud. Fayaqul huwa sahir wa huwa yastakhdimu adwiya wa ta'widat wa fil haqiqah huwa musya'wid wa la yasduqu alaihi ismu as-sahir. Intinya kalau yang sihir menggunakan obat-obatan dan yang semisal itu secara hakikatnya bukanlah sihir yang dimaksud dalam syariat yang merupakan syirik akbar tersebut. Tidak sah pelakunya dikatakan, tidak cocok pelakunya dikatakan tukang sihir. Dan di kenyataan kita pun kalau ada orang yang meracuni temannya dengan ganja atau dengan yang semisal itu, dia tidak dikatakan tukang sihir, dia tidak sedang dikatakan menyihir. Secara hakikat seperti itu. Maka wa hadza fi ma yaf'alu yu'athiru an tariqil adwiyah. Dan ini yang dilakukan pakai obat-obatan itu kan pengaruhnya dari obat. Wa amma sarful ataf, adapun sihir dalam bentuk bisa menyebabkan cerainya suami istri atau yang tadinya benci jadi cinta, yakni jalbu mahabbati imra'atin li zawjiha, yaitu menarik kecintaan seorang wanita kepada suaminya, au sarf mahabbatil mar'a li zawjiha, atau kecintaan seorang wanita jadi pecah, jadi berpaling dari suaminya, awil aks, atau kebalikannya, fahada minal qismil awal. Maka kalau sihir yang jenis seperti ini termasuk sihir yang menggunakan bantuan syaitan, maka ini termasuk jenis yang pertama, yaitu yang syirik akbar, kufur akbar, li'annahu min nawaqidil Islam, karena ini termasuk pembatal keislaman. Fasihru min nawaqidil Islam, sihir adalah termasuk pembatal salah satu dari pembatal keislaman, li'annahu syirkun billah, karena ada unsur menyekutukan Allah, wa minus sarf wal ataf, dan jenis sihir yang seperti ini adalah macam-macam, diantaranya adalah sihir pelet tadi, yang tadinya benci jadi cinta, atau kebalikannya, yang tadinya cinta jadi cerai, jadi benci lalu cerai. Li'annahu, karena la yumkinu li ahadin an yasila ila ruhin wa qalbin, enggak mungkin seseorang bisa sampai kepada ruh, kepada hati, man yuradu sarfuhu, orang yang diinginkan jadi benci yang tadinya cinta, awil ataf yang tadinya benci, atau yang tadinya benci jadi cinta, yang tadinya benci jadi cinta, illa, kecuali dengan syirik. Tidak mungkin dengan obat-obatan tadi. Itu menurut keterangan saya di sini. Li'anna syaitan, karena syaitan huwallazi yu'athiru 'alan nafs, karena syaitanlah yang mempengaruhi jiwa. Walan yakhdum asyaitan al-ins as-sahir illa ba'da an yusyrika billahi jalla wa ala. Dan enggak mungkin syaitan itu membantu manusia tukang sihir kecuali setelah
manusia tukang sihir tadi menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Demikian kurang lebihnya lafaz dan artinya. Fatahsulu, maka hasil kesimpulannya an-nasihra bijami anwa'ihi, bahwasanya sihir dengan seluruh macam-macamnya, asalkan fihi istikhdamu syayatin wa isti'ana biha, asalkan di dalamnya ada meminta bantuan, meminta pertolongan kepada syaitan. Wasyayatin la takhdumu illa min man taqarraba ilaiha bidzabbi aw bil isti'anah aw bil isti'adha wa nahwi dzalik. Demikian kurang lebihnya lafadznya. Dan syaitan tidak mungkin membantu tukang sihir kecuali jika orang tersebut, tukang sihir tersebut taqarrub kepada syaitan, mendekatkan diri kepada syaitan, beribadah kepada syaitan. Bentuknya bisa dengan ibadah pengaliran darah binatang, yaitu dengan menyembelih binatang, au bil isti'anah, atau dengan memohon pertolongan kepada syaitan, au bil isti'adzah, atau memohon perlindungan kepada syaitan, wa nahwi dzalik, atau yang semisalnya, yakni an yasrifa ilaiha syai'an min anwa'il ibadah. Intinya syarat dari syaitan baru mau membantu tukang sihir itu kalau tukang sihir telah mempersembahkan suatu macam ibadah kepada syaitan. Bal qad nadartu fi ba'di kutubis sihr, bahkan saya telah meneliti pada sebagian kitab sihir. Fawajatu anna sahira, dan saya dapatkan an-nasahir, bahwa tukang sihir bihaza bima wasafa dzalikal katib, sesuai dengan yang dijelaskan oleh penulis kitab sihir itu, la yasilu ila haqiqatis sihri, enggak mungkin, ini kata penulis kitab sihir itu sendiri, tidak mungkin seseorang bisa sampai pada hakikat sihir. Wa takhdumul jin kama yambagi, demikian kurang lebihnya. Dan jin membantu sebagaimana yang diinginkan oleh tukang sihir. Hatta yuhinal Qur'an, sampai tukang sihir itu menghinakan Al-Qur'an. Wa yuhinal mushafa, sampai menghinakan mushaf Al-Qur'an. Wa hatta yakfura billah, sampai dia kufur kepada Allah. Wa yasubballah jalla wa'ala, sampai tukang sihir itu mencela Allah jalla wa'ala. Wa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, dan mencela nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza qad dzakarahu ba'du man ittala ala haqiqatil hal, dan ini telah disebutkan oleh sebagian orang yang memang telah meneliti hakikat keadaan sihir itu. Ini telah disebutkan oleh sebagian orang yang telah meneliti hakikat sihir tersebut. Fasihru idzan, maka sihir kalau begitu syirkun billah ta'ala, adalah menyekutukan Allah Ta'ala. Wa kullu sahirin musyrik, dan setiap tukang sihir itu musyrik. Wa qatlus sahir fima sayati ala sahih annahu qatlu riddah, dan membunuh tukang sihir seperti nanti akan ada penjelasannya insyaallah, menurut pendapat yang sahih ini adalah pembunuhan atas alasan dia telah murtad. La qatla ta'zir, bukanlah pembunuhan di sini, hukuman mati di sini bukanlah alasannya karena ta'zir, tidak sampai murtad. Wa fasyaikhu rahimallah aqada hadzal bab, maka syekh penulis kitab tauhid di sini rahimallah menuliskan judul bab ini, bab ma jaa fi sihri, bab penjelasan tentang hukum sihir, li bayani tilkal masalah, untuk menjelaskan masalah ini bahwa sihir itu adalah kesyirikan kepada Allah Jalla wa ala. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini masih dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Dan demi Allah, sesungguhnya mereka telah
meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitabullah dengan sihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Wajul istidlal, alasan pendalilan bihadil ayah, dari ayat ini, qauluhu adalah firmannya, malahu fil akhirati min khalaq, tiadalah baginya keuntungan sama sekali di akhirat, yakni malahu fil akhirati min nasib, yaitu maksudnya dia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun di akhirat karena wal khalaq wan nasib. Sedangkan al khalaq maksudnya adalah bagian dari yaitu maksudnya bagian dari keuntungan. Wa qauluhu laman ishtarahu, dan firman Allah taala telah menukarnya dengan sihir, yakni ishtara sihr, dia telah membeli sihir atau menukar sihir. Maksudnya wal ishtira, al ishtira, namanya membeli atau menukar, an ya'khudha syai'an wa yadfa'u iwadahu, seseorang mengambil sesuatu dan membayar penggantinya. Fa haqiqatu syira, maka hakikat beli, antastariya sil'atan mathalan wa tadfa'u thamanaha, engkau membeli suatu barang misalnya lalu engkau membayar harganya, fata'khudhu muthmana wa tadfa'u thamanahu, maka hakikatnya engkau mengambil barangnya dan engkau membayar harganya. Fasahir, maka tukang sihir, wa man ta'allama sihra, dan orang yang pelajari sihir hakikatnya ishtara sihra, telah membeli sihir, maksudnya menukar, ai akhadha sihr, maksudnya telah membeli sihir, wa badala tauhidahu aiwala, dan telah mengganti tauhidnya sebagai harganya. Jadi terjemahannya, kalau dalam terjemahan ayat Al-Quran disebutkan, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, yaitu menukar kitabullah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Wallahu ta'ala alam shawab. Kalau berdasarkan penjelasan ini maka diterjemahkan seperti ini: demi Allah dan demi Allah, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang membeli sihir dengan tauhidnya, artinya dia mendapatkan sihir dan menggadaikan tauhidnya, dia telah membuang keyakinan tauhidnya, maka orang yang seperti ini tiadalah baginya keuntungan sedikit pun di akhirat. Fathaman, maka harga huwa tauhid, yaitu keyakinan tauhid, wal iman billah wahda, yaitu beriman kepada Allah semata, wal muthman huwa as-sihr, adapun yang dibelinya berupa sihir, yang didapatkannya berupa sihir, kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Walihada qala Jalla wa'ala, oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman huna di sini, walaqad alimu laman ishtarahu, dan demi Allah sungguh mereka telah mengetahui, meyakini bahwa benar-benar dia telah membeli sihir dengan keimanannya, dengan tauhidnya, yakni man dafa'a dinahu iwadan an dzalika syai' alladhi akhadha wa huwa sihr, yaitu dia telah menggadaikan agamanya sebagai ganti dari harga yang diambil, sesuatu yang diambil, yaitu berupa sihir. Malahu fil akhirati min khalaq, kalau kerjaannya seperti itu, menggadaikan imannya, membuang imannya demi mendapatkan sihir, malahu fil akhirati min khalaq, maka dia tidak mendapatkan bagian keuntungan sedikit pun di akhirat, yakni min nasib, yaitu sedikit pun dari
bagian keuntungan. Maksudnya apa? Yaitu bahwa pelaku sihir, tukang sihir, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu kafir, telah melakukan kekufuran. Mengapa? Karena khalaq di sini nakirah pada konteks kalimat peniadaan. Malahu fil akhirati min khalaq, yaitu umum, sedikit pun tidak ada keuntungan di akhirat, berarti kekal selamanya di neraka. Enggak sedikit pun, enggak sebentar pun masuk ke dalam, enggak nantinya, enggak akhirnya, enggak pada akhirnya nanti masuk ke dalam surga, tidak, kekal selamanya di neraka. Maka ini ungkapan, saya ulangi, ini adalah bahasa untuk menunjukkan kekafiran dari pelaku sihir yang telah menggadaikan imannya, telah membuang tauhidnya. Fawajul istidlal zahir, maka alasan pendalilannya jelas, fi anna sahir, bahwa tukang sihir qad ja'ala dinahu iwadan an dzalika alladhi ishtarahu wa ta'allamahu wa amila bihi, yaitu telah menjadikan agamanya sebagai pengganti dari suatu yang dia dapatkan berupa sihir dan mempelajari sihir serta mengamalkan sihir. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadi kesimpulannya, ayat yang pertama ini di dalamnya terdapat penjelasan tentang kafirnya tukang sihir dan kufurnya perbuatan sihir dari beberapa sisi, yaitu dalilnya surat Al-Baqarah. Di antaranya dari surat Al-Baqarah saja ayat 102 ini sebagai dalil pertama di dalam bab ini terdapat beberapa alasan pendalilan untuk menunjukkan kafirnya tukang sihir dan kufurnya perbuatan sihir. Yang pertama, sebagai kesimpulan dari penjelasan Syekh tadi, sekaligus menambahkan beberapa penjelasan. Yang pertama adalah dari wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir, akan tapi syaitan-syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dari sini bisa difahami, kata ulama, dari sini disimpulkan bahwa syaitan-syaitan itu kafir. Apa sebabnya? Mengajarkan sihir kepada manusia. Ini mengisyaratkan kepada sebab bahwa mengisyaratkan kepada sebab bahwa sebab kekafiran syaitan adalah karena mengajarkan sihir. Karena mengajarkan sihir. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sedangkan Syekh tadi telah mengatakan baik dari dalil maupun dari fakta di buku sihir bahwa sekedar mempelajari sihir itu adalah sebuah kekufuran walaupun tanpa mempraktekannya. Ini adalah sebuah kesyirikan, kekufuran terhadap Allah Jalla wa'ala. Mengapa? Karena tidak mungkin seorang pelajari sihir kecuali mempelajari kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan bagaimana menyekutukan Allah. Jika mempelajari syirik, maka ini berarti dia ketika dia mempelajari syirik, mempelajari bagaimana menyekutukan Allah, berarti dia musyrik billah. Dia orang yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Satu dari sisi itu. Masih dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Sisi yang lain dari surat Al-Baqarah ayat 102. Alasan pendalilan yang kedua masih dalam surat Al-Baqarah ayat 102 adalah walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui, meyakini bahwa benar-benar dia telah membeli sihir dengan keimanannya, dengan tauhidnya.
maka tidak ada baginya sedikit pun bagian keuntungan di akhirat. Ini menunjukkan kekal selamanya di neraka karena nggak untung sedikit pun. Karena kata kholak nakirah dalam konteks kalimat peniadaan, maka ini menunjukkan umum. Oleh karena itu Syekh Hafidz Al-Hakami menjelaskan wa hadzal wa'id lam yutlaq illa fima huwa kufrun la baqa'a lil iman ma'ahu. Ancaman model seperti ini dalam surat Al-Baqarah 102 ini tidaklah disebutkan kecuali untuk kekafiran yang tidak ada sedikit pun sisa keimanan bersama dengannya. Mengapa? Karena setiap mukmin pastilah masuk surga, walaupun mungkin di neraka lama disiksa, tapi nanti akhirnya pasti surga. Berarti tetap ada bagian dari keberuntungan, walaupun ada kerugian masuk di neraka lama. Tapi kalau sudah ditiadakan keberuntungan dari segala sisi, sedikit pun nggak untung di akhirat, maka itu untuk kekafiran. Ancaman untuk perbuatan kafir, pelaku perbuatan kafir. Kemudian perhatikan ayat 103 yang tidak disebutkan oleh Syekh dalam matan ini, tapi kelanjutannya sangat berarti sekali untuk memahami 102. Pada ayat 103 dari surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, walau amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Setelah Allah menjelaskan tentang kufurnya sihir, lalu menjelaskan tentang keimanan. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya, saya ulangi, seandainya mereka tahu. Itu perbaikan dari terjemahan tadi. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata pakar tafsir Al-Jassas tentang ayat ini, kata beliau rahimahullah, faja'ala dhidda hadzal iman fi'las sihr. Allah menjadikan kebalikan dari keimanan pada ayat 103 kan disebutkan keimanan. Allah jadikan kebalikan dari keimanan yang disebutkan dalam ayat 103 ini adalah perbuatan sihir yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Li'annahu ja'alal iman fi muqabalah fi'l sihr. Karena Allah Ta'ala menjadikan keimanan di sini disebutkan langsung setelah penyebutan tentang sihir yang merupakan kekufuran. Muqabalah, yaitu penyebutannya berhadap-hadapan. Habis 102 tentang sihir, kufurnya sihir, langsung tentang keimanan, kebalikannya. Wa hadza yadullu. Nah, pakar tafsir Al-Jassas rahimallahu taala menyimpulkan penyebutan model seperti ini menunjukkan ala anna sahir kafir, bahwasanya tukang sihir itu kufur, kafir, keluar dari agama Islam. Fa idza thabata kufruhu fa in kana musliman qabla dzalik faqad kafara bi fi'li sihr fastahaqqal qatl. Intinya kalau sebelumnya dia muslim, sebelum melakukan sihir dia muslim, lalu melakukan praktek sihir, maka dia kafir, maka dia diancam dengan hukuman mati. Mati karena hukuman mati yang jatuhkan atas riddahnya, yaitu atas kemurtatannya. Demikian intinya para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun ulama yang lain menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 102 tentang penyebutan keimanan setelah penyebutan sihir yang merupakan kekufuran pada ayat sebelumnya ini, yaitu Al-Hakami rahimallahu taala. Kata beliau, wa hadza min asrahil adillah ala kufri sahir. Ayat 103 dari surat Al-Baqarah ini, penyebutan keimanan sudah kekufuran pada ayat yang sebelumnya ini
ini adalah dalil yang paling gamblang menunjukkan kafirnya tukang sihir. Wa nafal iman anhu bil kulliyah. Dan Allah meniadakan keimanan totalitas. Fa innahu la yuqallil mu'min al muttaqi. Karena enggak mungkin dikatakan kepada orang yang masih ada imannya, orang yang masih ada ketakwaannya, enggak mungkin dikatakan walau annahum amanu wattaqau. Kalau seandainya mereka itu beriman dan bertakwa. Tidaklah dikatakan begitu kecuali mereka itu kafir gitu. Demikian para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tapi ingat, setiap kali saya menyebutkan, menukilkan perkataan ulama tentang bahwa yang demikian adalah kafir, barang siapa demikian adalah kafir, barang siapa mencela Allah adalah kafir, barang siapa yang menginjak mushaf Al-Quran adalah kafir, barang siapa yang melakukan sihir dengan minta bantuan syaitan adalah kafir dan seterusnya, itu takfir mutlak, yaitu penyebutan peraturan dalam syariat Islam, bukan penjatuhan vonis kafir kepada orang tertentu yang disebut dengan takfir muayyan, bukan. Ini takfir mutlak, hanya menjelaskan peraturan. Tetapi kalau ada orang si A melakukan sihir, si A menginjak mushaf Al-Quran, si A mencela Allah, atau melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran akbar yang lainnya, maka berlaku proses hukum. Kalau dalam istilah orang umum, hukum-hukum yang non hukum Islam, asas praduga tak bersalah diberlakukan proses hukum dulu, dibuktikan dulu di pengadilan apakah ini memang benar-benar melakukan tindakan kriminal misalnya. Jadi ada proses hukum untuk bisa takfir muayyan, tidak sebagaimana para teroris radikal yang gegabah dalam menyatakan kafirnya seseorang. Tidak setiap orang bisa mengatakan, memvonis, memutuskan si fulan kafir dan seterusnya. Maka serahkan kepada ulama, kepada qadhi, hakim yang memberlakukan proses hukum, yaitu dalam bahasa ilmiahnya terpenuhi enggak syarat-syarat untuk dikafirkan, tawafurus syurut wantifaul mawani, dan bersih enggak penghalang-penghalang untuk dijatuhkan vonis kafir pada orang tertentu. Begitu para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak dalil yang lainnya yang menunjuk dalil dan alasan ilmiah yang lainnya yang menunjukkan bahwa sihir itu hukumnya kekafiran, pelakunya kafir. Adapun sebagian ulama yang menyatakan bahwa sihir itu, tukang sihir ya dilihat macam sihirnya, karena sihir kan ada dua, sihir dengan bantuan syaitan maka itu syirik akbar, dan sihir dengan obat-obatan dan yang semisalnya yang memabukkan yang dan seterusnya, itu kefasikan, kemaksiatan, tidak syirik akbar. Maka kita katakan yang kedua ini sebetulnya bukan sihir. Dalam fakta pun tidak kita katakan dia sedang menyihir. Yang orang yang mencekoki ganja temannya tidak dikatakan dia sedang menyihir, tidak. Dan aktivitas itu pun tidak dikatakan aktivitas sihir. Dan sebagian ulama menjelaskan itu bukan dalam bahasa syariat bukanlah dikatakan sihir yang syirik akbar, bukan. Oleh karena itu dengan demikian maka benarlah yang menyatakan bahwasanya sihir itu adalah kafiran, tukang sihir itu adalah yaitu kafir. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil yang lainnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka ini
insyaallah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang tentang dalil yaitu kufurnya sihir dari ayat yang lain dan juga demikian dari hadis serta dari ta'lil. Semoga ini bisa bermanfaat besar. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.